Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, kembali lagi pada video kali ini. Ustazah masih melanjutkan penjelasan di subtema 3 ya, peranku dalam bertetangga. Nah, untuk pembelajaran 3, 4, dan 5. Baik anak-anak, sebelum memulai ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mohon disimak ya video ini sampai selesai. Anak-anak, nah, silahkan kalian baca teks halaman 105, berbagi jambu kepada tetangga. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari bacaan tersebut? Nah, yang pertama, saat Jono dan ayah panen buah jambu, mereka membagikan jambu-jambu tersebut kepada para tetangga. Masya Allah, baik ya keluarga Jono. Nah, kemudian ketika di waktu yang lain, pohon jambu berguguran karena tertiup angin kencang. Nah, para tetangga Jono ikut membersihkan daun-daun agar jalan di belakang rumah Jono kembali bersih dan tidak tersumbat. Nah, dari ini kita bisa mengetahui bahwa indahnya saling tolong-menolong dalam bertetangga. Coba bayangkan jika saat panen ayah Jono tidak membagikan jambu itu kepada tetangga. Nah, apakah kira-kira jika daun pohon jambu gugur, kemudian para tetangga akan membantu? Bisa dipastikan tidak ya anak-anak ya, karena sebelumnya ayah Jono ini tidak memberikan atau tidak bersikap baik. Nah, tetapi jika begitulah juga dengan kalian, misalnya saat ada waktunya ibu kalian sedang masak, misalnya masak masak bubur pedas misalnya. Nah, setelah itu kalian membantu ibu kalian mengantar makanan itu kepada para tetangga. Mengantar bubur pedas itu misalnya ke rumah teman kalian satu mangkuk, walaupun sedikit, tapi setidaknya itu adalah perbuatan yang baik, adab yang baik kepada tetangga karena berbagi makanan. Nah, misalnya setelah beberapa hari ibu kalian harus pergi, misalnya kalian tidak bisa ikut karena sesuatu dan lain hal. Akhirnya ibu kalian meminta bantu kepada tetangga untuk menitipkan kalian. Nah, bisa dipastikan insya Allah keluarga tetangga kalian akan membantu ibu kalian. Seperti itu ya anak-anak ya. Karena saling tolong-menolong itu adalah suatu keindahan. Nah, baik anak-anak. Apa saja kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di lingkungan sekitar rumah terdapat kewajiban dan hak terhadap tetangga kita. Jadi kita itu makhluk sosial anak-anak, kita tidak bisa hidup sendiri, kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, apa saja kewajibannya? Kita wajib menjaga ketenangan, tidak bising atau ribut sehingga mengganggu tetangga. Jadi jangan sampai kita itu membuat keributan, makanya kita harus menjaga ketenangan. Contohnya, kalian misalnya di rumah kalian dan rumah tetangga kalian sangat dekat misalnya. Kemudian kalian menghidupkan musik dengan suara yang sangat keras sehingga mengganggu anak bayi yang di rumah tetangga kalian. Nah, itu adalah tindakan yang tidak baik anak-anak. Kemudian yang kedua, wajib menghormat privasi tetangga. Wajib untuk tidak merusak properti milik tetangga. Jadi kita menghormati privasi atau rahasia tetangga. Kemudian kita juga dilarang merusak barang-barang milik tetangga. Misalnya saat bermain, tidak sengaja kalian bermain sepeda, tidak sengaja kalian menabrak pot bunga misalnya, sehingga pecah pot bunga tetangganya. Nah, itu tidak boleh. Seharusnya jika kalian sudah merusaknya, kalian harus meminta maaf. Nah, kemudian
kita wajib menghormati pribadi tetangga, tidak boleh merendah martabatnya. Begitu juga jika kalian bertetangga dengan mungkin secara kehidupan ekonomi tetangga kita ini bisa dibilang orang yang kurang mampu, maka kita tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya. Dan selanjutnya kita wajib mendengarkan dan menghormati pendapat tetangga. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai pendapat para tetangga kita. Kemudian hak yang kita harus dapatkan dari kehidupan bertetangga, hak untuk mendapatkan ketenangan. Jadi jika kalian tinggal di suatu komplek, kalian berhak untuk mendapatkan ketenangan di komplek kalian. Nah, kemudian kalian berhak untuk tidak diganggu privasinya, berhak untuk tidak dirusak kediamannya, berhak untuk mengemukakan pendapat dan didengar pendapatnya, dan berhak untuk dihormati sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Nah, begitu ya anak-anak ya. Saling berbuat baik kepada tetangga akan menciptakan suasana kehidupan yang nyaman bagi kita. Salah satunya berbagi makanan. Karena memiliki tetangga yang baik merupakan salah satu rezeki dari Allah ya. Namun, jika tetangga kita berbuat tidak baik kepada kita, sikap kita adalah terus berbuat baik, bersabar, dan mendoakannya. Nah, jadi penjelasan ini mengatakan bahwa tetangga yang baik itu adalah rezeki dari Allah. Tetapi, jika kita mendapatkan tetangga yang tidak baik, maka kita harus terus berbuat baik, bersabar, dan mendoakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwa kita tidak bisa masuk surga jika tetangga kita itu merasa takut, apalagi takut kepada kita. Nah, anak-anak, kita akan mencoba menentukan 2 bilangan dari hasil perkalian yang diketahui. Contoh soal, Jono membagikan jambu kepada tetangganya sebanyak 150 butir. Buatlah kemungkinan berapa banyak tetangga yang menerima jambu dan berapa banyak jambu yang diterima oleh tetangga Jono. Nah, kemungkinan bilangan dapat ditentukan dengan memasangkan bilangan yang hasilnya telah diketahui. Langkah pertama, membuat kalimat matematikanya. Banyak tetangga dikali banyak jambu sama dengan 150. Jadi ini ceritanya, Jono membagikan jambu kepada tetangganya itu, jambunya itu sebanyak 150 butir. Jadi kita akan mengetahui berapa tetangganya dan berapa jambu yang diterima. Ya? Paham? Berapa tetangganya atau banyak tetangga dan banyaknya jambu. Nah, jadi titik-titik kali titik-titik sama dengan 150. Yang kedua, membuat salah satu pilihan bilangan. Misalnya banyak tetangga itu 15. Nah, kenapa dipilih 15? Karena 15 ini adalah kelipatan dari 150. Jika angka 15 ini kita tambah terus, bisa mencapai angka 150. Paham anak-anak? Nah, jadi banyak tetangga kali banyak jambu sama dengan 150. 15. Nah, ingat ya, kita memilih 15 ini karena lebih kecil dari 150. Dan 15 ini adalah kelipatan dari 150. 15 kali titik-titik sama dengan 150. Jadi, langkah yang ketiga, kita membagi bilangan hasil dengan bilangan pilihan. Jika banyak tetangga ada 15 orang, maka banyak jambu adalah 150 dibagi 15 sama dengan 10. Nah, jadi 15 kali 10 sama dengan 150. Banyak tetangga kali banyak jambu sama dengan 150. Nah, paham ya anak-anak ya? Jadi, banyaknya jambu adalah 10, kemudian banyaknya tetangga adalah 15. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian baca teks halaman 115 yang berjudul Hewan Peliharaanku. Nah, ada masalah nih. Salman dan Sophia kehilangan kucing peliharaannya.
Ternyata kucingnya selama 2 hari berada di rumah Ibu Ratih, tetangga mereka. Cimut, kucing Salman dan Sofiah membuang kotorannya di teras rumah Ibu Ratih. Keset dan juga sepatu menjadi kotor karena bulu cimut. Suara mengeong cimut juga mengganggu keluarga Ibu Ratih pada malam hari. Wah, ini kucing peliharaan Salman dan Sofiah ternyata membuat masalah. Nah, yang harus dilakukan Ibu Ratih membersihkan teras rumahnya dari kotoran cimut 4 kali sehari. Kemudian Ibu Ratih memberi saran kepada Salman untuk menjaga cimut agar tidak hilang lagi. Nah, yang dilakukan Salman dan Sofiah meminta maaf kepada Ibu Ratih karena kelalaian mereka menjaga cimut sehingga membuat keluarga Ibu Ratih tidak nyaman. Nah, ketika kita memelihara hewan, maka kewajiban kita adalah merawat hewan peliharaan kita dengan baik. Begitu juga misalnya di rumah kalian memelihara ayam misalnya, ayam atau bebek. Nah, jangan sampai hewan peliharaan kita itu berkeliaran kemudian masuk ke rumah tetangga sampai buang kotoran. Nah, itu akan membuat tidak nyaman tetangga kita. Maka kita harus melakukan menjaga hewan peliharaan kita dengan baik, kemudian kita meminta maaf. Kalau perlu kita bantu buang kotorannya ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya misalnya juga ada yang pelihara kambing. Nah, jangan sampai kambing itu berkeliaran makan rumput tetangga, mending makan rumput tetangga, makan bunga tetangga. Kasian ya, tetangga udah capek-capek tanam bunga, dimakan kambing. Nah, jadi kita harus menjaga hewan peliharaan kita agar tetangga kita itu merasa nyaman. Nah, jika tetangga kita sudah merasakan nyaman, insya Allah kompleknya akan terasa rukun, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berselisih paham. Nah, anak-anak, kita akan mengenal unsur-unsur dalam karya dekoratif. Jadi unsur itu adalah sesuatu yang harus ada. Menggambar dekoratif dapat dilakukan dengan beraneka ragam bentuk. Unsur-unsur dalam gambar dekoratif yaitu titik, garis, bidang, atau bentuk dan warna. Jika tidak ada titik, tidak ada garis, itu bukan karya dekoratif. Begitu juga dengan bidang atau bentuknya dan warna. Nah, contoh garis, unsur garis ada garis lurus, garis putus-putus, bentuk geometris, garis lengkung, garis patah-patah, titik-titik. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kalian bisa membaca tematik halaman 118. Identifikasikanlah unsur-unsur gambar dekoratif yang ada pada tabel. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 5, dalam hidup bertetangga kita harus saling menghargai dan menghormati. Lingkungan tempat tinggal kita juga harus tetap dijaga agar hidup kita nyaman. Lingkungan yang bersih dan sehat akan membuat kita semua sehat. Menjaga kesehatan merupakan kewajiban bersama. Silakan baca teks halaman 122 yang berjudul Kerja Bakti. Nah, terjadi wabah penyakit demam berdarah di sebelah perumahan Salman, sehingga warga melakukan kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh warga untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Manfaat yang didapat jika lingkungan bersih adalah udara menjadi segar, lingkungan enak dipandang, terbebas dari bencana banjir sehingga kenyamanan warga untuk tinggal lebih lama di daerah tersebut. Anak-anak, nah kita akan coba latihan lagi untuk menentukan bilangan yang salah satu hasilnya diketahui. Contoh ya, air selokan yang ada jentik-jentik nyamuk diambil. Contoh airnya untuk dihitung di laboratorium oleh petugas kesehatan. Jumlah jentik nyamuk yang dapat dihitung dalam sekali pengambilan contoh air sebanyak 270 jentik nyamuk yang diambil dari 3 selokan. Berapakah banyaknya jentik nyamuk dalam satu selokan? Untuk menentukan bilangan yang salah satunya hasilnya diketahui adalah dengan cara membagi hasil. Jumlah selokan dikali banyak jentik sama dengan jumlah jentik. Jumlah selokannya udah kita ketahui di sini ada 3.
Nah, sekarang kita akan bertanya atau mencari banyaknya jentik. Jadi caranya adalah banyak jentik nyamuk adalah hasil pembagian jumlah jentik nyamuk dengan jumlah selokan. Jadi kita langsung saja bagi 270 dibagi 3 sama dengan 90. Jadi banyaknya jentik dalam satu selokan adalah 90 jentik nyamuk. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung video. Nah anak-anak, semoga kalian bisa memahami penjelasan Ustazah. Jika belum paham, kalian bisa membaca buku, kemudian latihan soal-soal yang ada di buku. Nah, pesan Ustazah untuk selalu berbuat baik kepada tetangga agar kehidupan di kompleknya bisa terasa damai dan rukun. Nah, sekian video penjelasan Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.